Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga seratusan rupiah yang punya PBV 0,1 kali. Mereka mencetak kinerja tertinggi dan hutangnya kecil. Apakah saham ini sangat murah? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham dengan kode GWSA atau PT Greenwood Sejahtera. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini merupakan pemilik dan pengembang proyek yang berfokus pada segmen menengah ke atas. Produk properti perusahaan mengedepankan konsep premium dengan memberikan kualitas optimal bagi pelanggan. Proyek perusahaan ini dirancang oleh lembaga yang memiliki reputasi baik secara internasional serta dibangun oleh perusahaan konstruksi yang berpengalaman dan memiliki kualifikasi yang unggul. Sekilas kita lihat kinerja perusahaan di tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari aspek pendapatan usaha, laba bruto, jumlah aset, laba komprehensif, jumlah ekuitas dan jumlah liabilitas semuanya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kemudian kita lihat untuk kinerja harga saham, untuk harga tertingginya di tahun 2022 berada di angka 190 dan angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga tertinggi tahun 2021. Sedangkan untuk harga terendahnya di angka 126 yang lebih tinggi dibandingkan harga terendah tahun 2021. Itu artinya kinerja harga saham di tahun 2022 dari aspek terendahnya bisa dikatakan lebih baik dibanding tahun 2021. Tapi tidak untuk harga tertingginya. Ini merupakan proyeksi perusahaan di tahun 2023. Di tahun 2023, perusahaan belum dapat menetapkan target operasional dan finansial secara pasti, dengan masih mengamati perkembangan dunia usaha dan kondisi dunia properti. Namun, perusahaan telah menyusun rencana-rencana strategis secara jangka panjang dan melakukan pengembangan secara bertahap agar dapat melakukan peningkatan pendapatan usaha sebesar 50 miliar dan laba sekitar 75 miliar. Ini bisa menjadi pegangan bagi teman-teman yang akan menganalisa saham ini di tahun 2023. Kemudian kita bahas dari aspek probabilitasnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham GWSA ini cenderung naik di bulan November dengan probabilitas 67%. Sebaliknya, pada bulan Agustus dan September saham ini cenderung mengalami penurunan. Dan selama tahun 2023, harga sahamnya masih turun 2,6%. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 7,8 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Mayoritas berasal dari investasi pada entitas asosiasi sebanyak 3,6 triliun rupiah. Ada juga properti investasi sebanyak 2,2 triliun rupiah. Ini merupakan detail dari investasi perusahaan dengan nominal 3,6 triliun rupiah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa terdapat bagian laba dari entitas asosiasi sebanyak 40 miliar rupiah di tahun 2023 ini. Dan angka tersebut cukup berkontribusi terhadap total pencapaian perusahaan ini. Kemudian dari aspek liabilitas dengan total 771 miliar rupiah yang sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022. Jika teman-teman bandingkan dengan saldo kas perusahaan, itu artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Dan mayoritasnya berasal dari hutang bank jangka panjang sebanyak 462 miliar rupiah. Jika teman-teman lihat detailnya, mayoritas hutang bank jangka panjang berasal dari PT Bank ICBC dan PT Bank Ina Perdana dengan nominal 285 dan 220 miliar rupiah. Sebagai catatan, tentu saja hutang bank jangka panjang ini akan berpengaruh kepada semakin besarnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan yang tentunya akan berdampak kepada pengurangan laba. Untuk aspek ekuitas jumlahnya 6,9 triliun yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan mayoritas masih berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian dari aspek laba rugi dengan jumlah penjualan 11,9 miliar rupiah yang tentunya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk beban pokok penjualannya juga mengalami peningkatan dan karena kenaikan pendapatan yang lebih besar menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh dari 5,3 menjadi 5,6 di tahun 2023 ini.
Nah, ini merupakan rincian dari penjualan dan pendapatan usaha perusahaan, yang mana mayoritas berasal dari pendapatan hotel sebanyak 9,6 miliar rupiah dan ada juga pendapatan sewa sebanyak 2,2 miliar rupiah. Untuk aspek beban pokok penjualan dan beban langsungnya, mayoritas berasal dari beban penyusutan sebanyak 2,5 miliar dan adanya biaya gaji dan tunjangan sebanyak 1 miliar rupiah. Untuk aspek beban umum dan administrasi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa terdapat peningkatan biaya yang signifikan untuk biaya konversi pembangunan rumah susun sebanyak 4,3 miliar rupiah. Nah, dampaknya terhadap laba periode berjalan, laba perusahaan mengalami penurunan dari 22,5 miliar menjadi 19,2 miliar di tahun 2023 ini. Sekarang kita bahas untuk historical EPS. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa diproyeksikan di tahun 2023 pencapaian laba perusahaan akan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Meskipun pada Q1-nya kinerja perusahaan dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan. Untuk aspek dividen, saham ini tidak pernah membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. PER-nya 15 kali dengan PBV 0,17 kali, yang berarti dengan modal 895, saham ini dijual lebih murah dengan angka 149. NPM 160% dengan ROE 1,1%. Kenapa angka NPM dan ROE-nya cukup jomplang seperti ini? Tapi perusahaan ini punya DER yang rendah dengan angka 11% saja. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 6%, sempat di 250 tapi sempat juga di 69 rupiah. Terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,16 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan di angka rata-rata PBV-nya. Dulu pernah di atas 0,22 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,13 kali. Kesimpulannya, PBV saham ini memang diperdagangkan pada angka yang rendah dalam 3 tahun terakhir. Sehingga angka PBV yang rendah tidak menjadi jaminan saham itu murah atau bagus ataupun layak untuk dibeli. Berikut ini adalah kesimpulan dari video ini. Saham dengan harga seratusan rupiah yang punya PBV 0,1 kali. Apakah sangat murah? Kinerjanya tertinggi dan hutangnya kecil. Yang pertama, angka historical EPS menjadi yang tertinggi di tahun 2023 jika diproyeksikan dalam 1 tahun. Tapi ingat, ini belum pasti mengingat kita harus melihat kinerja realisasi di Q2 hingga Q4. Poin kedua, historical PBV-nya memang diperdagangkan pada angka yang rendah, yaitu 0,22 kali hingga ke angka di bawah 0,13 kali. Poin ketiga, saham ini tidak pernah membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. Dan poin keempat, labanya mengalami penurunan dari 22,5 menjadi 19,2 di tahun 2023. Itu merupakan pembahasan singkat saham GWSA. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.